Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Iroh Masruro. Saya mahasiswi STIT Otista Banten, program studi PIAUD semester 5. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dia Safira MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Dasar-dasar Pendidikan AUD dan Pengelolaan Kelas. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang hakikat anak usia dini. Selamat mendengarkan. Pengertian hakikat anak usia dini. Anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik, dalam arti memiliki pola pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi untuk aspek hakikat anak usia dini ini ada 6. Awalnya 6, tapi sekarang sudah dirangkum menjadi 5. Untuk yang pertama itu adalah aspek agama dan moral. Yang pertama, untuk agama moral itu sendiri, itu bagaimana kita, peserta kita selaku pendidik, itu menginformasikan tentang, mengenalkan kepada anak-anak tentang siapa Tuhan mereka, apa yang diciptakan oleh Tuhan mereka, dan kita juga mengajarkan kepada anak untuk berbuat baik kepada sesama. Kemudian untuk aspek yang kedua, itu adalah aspek bahasa. Untuk aspek bahasa itu, kita selaku pendidik mengajarkan berkomunikasi yang baik dengan teman sebayanya, bagaimana cara anak bertanya kepada gurunya, bagaimana anak menjawab pertanyaan dari gurunya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk aspek yang ketiga itu adalah aspek sosial emosional. Jadi bagaimana cara anak bermain dengan teman sebayanya, bagaimana anak cara mengatur kesabarannya dalam mengantri, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang keempat adalah kognitif. Kognitif itu sendiri adalah tentang pengetahuan ataupun akademik anak itu sendiri. Mungkin sebagai contohnya di bidang calistung ataupun akademisnya. Untuk yang kelima, fisik motorik halus dan juga motorik kasar. Untuk motorik halus itu sendiri adalah kalau untuk dari anak PAUD itu mungkin seperti untuk kegiatannya adalah merobek kertas, kemudian menggunting, mewarnai, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk motorik kasarnya itu adalah lebih ke gerak tubuh yang lebih berat lagi, mungkin seperti kegiatan senam-senam, kegiatan titian, dan lain sebagainya. Itu untuk dari anak atau pengertian dari hakikat anak usia dini. Dan berdasarkan keunikan, untuk anak itu sendiri perkembangannya sesuai dengan tahapannya masing-masing, itu dari usia 0 tahun sampai dengan 6 tahun. Untuk yang selanjutnya adalah pengertian dari pendidikan. Pendidikan adalah proses interaksi antara pendidik dan anak didik dan lingkungan secara sadar, teratur, terencana, dan sistematis, guna membantu pengembangan potensi anak didik secara maksimal. PAUD adalah suatu proses pembinaan tumbuh kembang anak usia lahir hingga 6 tahun secara menyeluruh, yang mencakup aspek-aspek yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita sebagai pendidik harus tahu apa yang harus kita berikan kepada anak-anak sesuai dengan usianya, sesuai dengan perkembangannya. Kemudian tujuan pendidikan anak usia dini secara umum adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi tujuannya itu adalah ketika anak nanti sudah lewat dari usia 0 sampai 6 tahun, mereka sudah siap. Mereka sudah siap dengan dunia yang selanjutnya atau masa yang selanjutnya yang mereka akan hadapi. Seperti itu. Anak mampu melakukan ibadah, mengenal dan percaya akan ciptaan Tuhannya. Itu seperti aspek yang pertama. Kemudian, anak mampu mengelola keterampilan tubuh termasuk gerakan-gerakan yang mengontrol gerakan tubuh, gerakan halus, dan juga gerakan kasar. Ini seperti motorik halus dan juga kasar. Kemudian, fungsi pendidikan bagi anak usia dini adalah untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahapan perkembangannya.
Jadi anak itu nanti berkembang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan usianya. Untuk yang kedua, mengenalkan anak dengan dunia sekitar. Jadi anak tahu nih dunia sekitar mereka yang ada di mereka itu apa. Mungkin yang pertama dari lingkungan keluarganya, ada ibu, ayah, adik, kakak, kakek, nenek, dan lain sebagainya. Itu dunia sekitar. Kemudian dunia lingkungannya seperti apa. Kemudian dunia sekolahnya, di sekolahnya ada ibu gurunya, ada kepala sekolahnya, teman-temannya, lingkungan sekolahnya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang ketiga adalah mengembangkan sosialisasi anak dan mengenalkan peraturan disiplin kepada anak. Usia 0 sampai 6 tahun itu adalah usia di mana anak cepat meniru. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai pendidik itu menjadi role model untuk mereka semua. Jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita harus memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita. Karena anak cepat sekali dengan melihat dia bisa meniru apa yang kita lakukan. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah karakteristik anak usia dini. Anak bersifat egosentri. Jadi untuk anak sendiri itu masih masa-masanya itu adalah sifatnya yang seperti apa. Untuk yang kedua, anak memiliki rasa ingin tahu. Jadi ketika anak semisal anak melihat sesuatu, dia pasti akan lebih banyak bertanya kepada temannya atau kepada orang tuanya atau kepada gurunya, "Ibu, ibu, ibu, ini apa sih, Bu?" Semisal dia melihat pisau, "Ibu, ibu, ini benda apa? Ibu, ibu, kok ini bentuknya seperti ini? Ibu, ibu, ini fungsinya buat apa?" Pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul ketika anak melihat benda. Walaupun bendanya yang dia lihat hanya satu, tapi itu akan terus mengeluarkan pendapat, mengeluarkan pertanyaan dari anak-anak tersebut. Selanjutnya, anak memiliki imajinasi dan fantasi. Jadi ketika anak melihat suatu benda atau melihat apapun, dia akan melihat imajinasinya. Dia akan berpikir bola, semisal kita contohkan bola, itu bentuknya bulat, tapi dia nanti akan berpikir, oh bulat itu tidak hanya bola, tetapi bisa juga contohnya jam dinding atau roda atau ban atau lain sebagainya. Jadi hanya dengan melihat satu benda, anak-anak bisa meluapkan imajinasinya itu yang lebih luar biasa lagi. Untuk selanjutnya, anak memiliki daya konsentrasi pendek. Nah ini, untuk anak itu sendiri fokusnya sesuai dengan usianya. Jadi anak-anak itu tidak bisa kita fokusnya lama. Jadi paling hanya beberapa menit saja. Jadi sebisa mungkin kita sebagai pendidik itu harus bisa mensiasati ketika anak fokus, kita harus mengembangkan potensi yang ada di diri dia. Karena kalau memang kita terus ngomong terus sampai lama, itu anak-anak pasti tidak akan bisa seperti itu kalau metodenya yang digunakannya dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, konsep dan aspek pengembangan anak usia dini. Untuk yang pertama adalah kesadaran personal. Permainan yang kreatif memungkinkan perkembangan kesadaran personal. Jadi kita sebagai tutor, sebagai guru harus memiliki berbagai macam metode dalam kegiatan di kelas agar anak tidak jenuh, agar kegiatan di kelas itu menyenangkan. Untuk yang kedua adalah pengembangan emosi. Melalui bermain, anak dapat belajar menerima, berekspresi, dan mengatasi masalah dengan cara yang positif. Jadi ketika anak bermain dengan teman-temannya, jadi anak sudah bisa nih mengontrol emosinya. Jadi mereka sudah lebih paham apa yang harus mereka lakukan. Untuk yang ketiga adalah membangun sosialisasi. Bermain memberikan jalan bagi perkembangan sosial anak ketika berbagi dengan teman yang lainnya. Jadi kita guru itu harus selalu menebarkan, mengajarkan kebaikan kepada anak-anak. Kebaikan untuk sharing apapun, sharing makanan, sharing kalau dia punya sesuatu itu sharing dengan teman-temannya. Mengajarkan anak untuk berbagi kepada temannya. Baiklah, untuk yang selanjutnya adalah pengembangan komunikasi. Bermain merupakan alat yang paling kuat untuk membelajarkan kemampuan berbahasa anak. Ini seperti aspek yang kedua, aspek bahasa.
Jadi dengan dia bermain dengan teman sebayanya, itu banyak sekali kosakata-kosakata yang dia keluarkan atau banyak sekali bahasa-bahasa yang dia keluarkan komunikasinya, kita sudah tanamkan dari dini untuk berbicara yang baik-baik. Untuk selanjutnya, pengembangan kognitif. Bermain dapat memenuhi kebutuhan anak untuk secara aktif terlibat dengan lingkungannya. Untuk kognitif itu lebih kepada akademis ataupun kemampuan pengetahuan yang mereka miliki. Untuk yang keenam adalah pengembangan kemampuan motorik. Ini motorik halus dan juga motorik kasar seperti yang sebelumnya sudah saya informasikan. Selanjutnya, this is a quote. Jangan pernah merasa bosan dalam belajar, karena di balik setiap ilmu pengetahuan ada keajaiban yang menakjubkan. Jadi kita sebagai pendidik jangan pernah puas belajar, kita terus menggali potensi diri kita terus belajar karena kita akan mencetak generasi-generasi penerus bangsa. Kita adalah tombak yang pertama. Kita adalah tombak yang pertama pendidik guru PAUD itu khususnya itu harus sekali kita tanamkan kepada anak-anak usianya golden age ya. Usianya golden age itu harus banyak sekali yang kita tanamkan. Yang pertama itu dari karakternya, dari akhlaknya. Itu yang pertama sekali yang harus kita terapkan kepada anak-anak. Apalagi untuk saat ini, alhamdulillah untuk Bapak Menteri yang baru itu sudah mewajibkan untuk wajib belajar 13 tahun. Alhamdulillah pemerintah sudah lebih terbuka ya dengan pendidikan dasar. Jadi itu sudah luar biasa sekali, apresiasi sekali buat kita para guru PAUD yang alhamdulillah sudah diperhatikan oleh pemerintah. Jadi bagaimana caranya kita semua, apalagi lingkungan semuanya, bagaimana caranya untuk tetap mementingkan atau menyekolahkan anaknya pertama di pendidikan dasar ataupun pendidikan PAUD, TK, KB, dan lain sebagainya. Karena itu adalah pendidikan awal yang sangat penting sekali untuk anak-anak, pendidikan yang sangat penting sekali untuk anak-anak nanti ke depannya di pendidikan selanjutnya, seperti itu. Baiklah, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam presentasi ini masih banyak sekali kekurangannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.